all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, saya memiliki pengalaman tempur yang cukup, dan saya tidak perlu lagi. Hallmaster, tolong tanyakan orang lain. Saya di sini untuk belajar, bukan untuk bertarung. Wajah Jing Hongchen langsung berubah busuk saat dia berkata, baik, nyatakan kondisi Anda. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu mengerti saya dengan sangat baik. Jing Hongchen melihat perubahan sikap Huo Yuhao, dan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa pemuda ini memang luar biasa. Dibandingkan dengan cucu dan cucunya, dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao lebih baik daripada mereka dalam hal kemampuan bertarung. Namun, keterampilan orang-orangnya melampaui kemampuan mereka sepenuhnya. Nyatakan saja kondisimu, tetapi kamu tidak bisa meminta lebih banyak jatah. Anggaran sekolah kami agak ketat, Jing Hongchen memperingatkan Huo Yuhao. Huo Yuhao berkata, Hallmaster, apakah ini dapat Anda terima? Anda bukan orang yang pelit, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa di spar ini, saya tidak akan melukai atau membunuh siapapun. Jika saya menang, yang saya inginkan hanyalah hadiah. Saya bersedia untuk menghadapi penantang yang kelas 6 dan di bawahnya. Jika saya menang, Anda harus memberi saya 1 kilogram logam mulia. Saya memilih jenisnya. Bagaimana menurut Anda? 1 kilogram logam berharga untuk 1 kemenangan. Kondisi ini memang tidak keras. Bagaimanapun, banyak logam mulia memiliki kepadatan tinggi, dan sepotong kecil akan dengan mudah berbobot 1 kilogram. Setelah beberapa pemikiran, Jing Hongchen berkata, oke, kami akan melanjutkan seperti yang Anda inginkan. Jika Anda kalah, saya tidak ingin apapun dari Anda. Hanya saja, jangan meminta saya untuk apapun. Petik 2. Huo Yuhao membusungkan dadanya dan berkata, tentu saja, tentu saja. Selama Anda menepati janji Anda, saya bersedia untuk bertarung sebanyak mungkin yang Anda inginkan. Saya sangat miskin, dan hanya bisa menjadi kaya melalui ini. Oh benar, aku hampir lupa. Bukankah kau seharusnya mengembalikan berkat Hongchen kepadaku? Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke Jing Hongchen. Jing Hongchen benar-benar tidak ingin memberikannya kepadanya. Namun, ketika dia melihat anak muda yang tamak dan tidak kenal kompromi di depannya, dia merasa sulit untuk menolaknya. Lagi pula, dia tidak mengungkit-ungkit kejadian memalukan itu. Lebih jauh lagi, sebagai Titoul Douluo dan Hallmaster dari Virtues Virtue Hall, bagaimana dia bisa mengambil kembali sesuatu yang sudah dia bagikan? Penatuamu memang murah hati. Dia telah memberikan satu-satunya alat jiwa kelas 9 Huo Yuhao Shrek Academy. Jing Hongchen mengembalikan berkat Hongchen ke Huo Yuhao. Dia memiliki tingkat pemahaman baru tentang posisi Huo Yuhao di Akademi Shrek. Jika mereka mampu memberinya alat jiwa kelas 9, kepentingannya tidak bisa dikecilkan. Terima kasih, Hallmaster. Beritahu saya setelah Anda mengatur lokasi untuk spar. Jika Anda memutuskan untuk menjual tiket ke orang luar, Anda tidak perlu khawatir tentang saya yang meminta potongan. Petik 2. Jing Hongchen hampir menendangnya keluar dari kantornya sambil menegur, keluar. Huo Yuhao tertawa saat dia berjalan keluar. Tunggu. Tepat ketika dia mencapai pintu keluar, dia dipanggil kembali oleh Jing Hongchen lagi. Huo Yuhao berhenti, menoleh dan bertanya, Hallmaster, tidakkah Anda meminta saya untuk keluar? Apakah ada sesuatu yang lain? Dalam hatinya, dia berpikir, apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Tidak ada akhir untuk ini. Petik 2. Jing Hongchen berkata dengan serius, Yuhao, jika kamu mau datang, Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul akan menggandakan apapun yang ditawarkan Shrek Academy.
Pikirkan tentang itu. Huo Yuhao tertegun. Dia bisa melihat ketulusan di mata Jing Hongchen. Namun, mereka memiliki tujuan yang berbeda, dan tidak ada kemungkinan ini bisa berhasil. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Terima kasih atas pengakuan ini. Namun, saya tidak bisa." Tepat setelah dia mengatakan itu, dia akhirnya berhasil meninggalkan kantor Jing Hongchen. Kali ini, ekspresi kekecewaan melintas di wajah Jing Hongchen, tapi dia tidak menahannya. "Hallmaster, saya pikir itu ide bagus untuk menjual tiket. Di sekolah kami, tidak ada yang benar-benar kekurangan uang. Baru-baru ini, Huo Yuhao tidak hanya memeras kami, tetapi pengeluaran kami juga sudah naik. Apakah kamu?" Lin Jiayi bertanya dengan penuh arti. Mata Jing Hongchen bersinar ketika dia mengangguk dan berkata, "Kamu yang mengaturnya." Iya, Lin Jiayi sangat mengagumi Jing Hongchen. Kali ini, terlepas dari insiden dan fakta bahwa Jing Hongchen dipaksa oleh keadaan, ia masih memiliki perkembangan sekolah di masa depan dalam pikirannya. Dengan membiarkan Huo Yuhao bersaing dengan murid-muridnya, tampaknya secara lahiriah menyerah pada tuntutan Huo Yuhao. Namun, pada kenyataannya, jika SPAR diatur dengan benar, mereka dapat mengalihkan perhatian siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang guru jiwa. Tidak hanya itu dapat meningkatkan pengalaman mereka melawan guru jiwa, tetapi mereka juga bisa lebih memahami kemampuan Huo Yuhao dan mempersiapkan diri untuk turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan, yang akan diadakan di Kekaisaran Sun Moon. Ada banyak manfaat dari pengaturan ini, dan menghasilkan uang hanyalah salah satunya. Setelah Huo Yuhao kembali ke asramanya, dia langsung menjatuhkan diri di tempat tidurnya. Tekanan psikologis terlalu berat untuk ditanggung. Meski begitu, jantungnya terus berdebar keras di dadanya, seolah ingin keluar dari dadanya. Tepat setelah dia bangun dari tidurnya, dia dihadapkan dengan tantangan besar. Pada akhirnya, ia mampu membalikkan keadaan. Dia bisa kira-kira alasan mengapa Jing Hongchen ingin dia berdebat dengan insinyur jiwa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, tapi dia masih setuju. Dia perlu mendapatkan logam yang lebih berharga, dan dia membutuhkan kesempatan untuk melepaskan emosinya yang terpendam. Sejak dia memasuki Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, dia selalu dalam kondisi siaga. Terlepas dari apakah itu dalam studinya atau gambar rahasianya dari peta, ia berada di bawah tekanan besar, semakin diperburuk oleh insiden ini. The Ultimate Soldier Plan memiliki pelajaran psikologi khusus. Gurunya mengajarinya bahwa begitu tekanan mentalnya mencapai tingkat tertentu, dia perlu menemukan lokasi yang cocok untuk curhat. Jika tidak, itu akan menciptakan masalah psikologis, terutama bagi seseorang seusianya. Ketuk, ketuk, ketuk. Seseorang mengetuk pintunya. Huo Yuhao berbaring di kasurnya. Dengan melakukan itu, ia membiarkan dirinya tenang. Baru kemudian dia berjalan ke pintu untuk membukanya. Seperti yang dia duga, Fan Yu dan He Kai itu ada di luar. Ketika mereka memperhatikan bahwa dia baik-baik saja, mereka jelas menjadi lebih tenang. Dengan cepat, mereka memasuki kamarnya. He Kai itu menutup pintu di belakangnya. "Junior kecil, kau hampir membuatku dan guru ketakutan sampai mati. Saya mendengar dari anggota lain dari akademi kami bahwa situasi hari itu sangat berbahaya. Anda keluar selama beberapa hari. Sementara Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mengizinkan kami untuk mengunjungi Anda, kami tidak dapat mengatakan apa yang salah. Untungnya, kamu baik-baik saja." Sementara 7 monster Shrek semuanya berperingkat, He Kai itu masih bersedia menyebut Huo Yuhao, Little Junior. Bagaimanapun, hanya mereka berdua yang merupakan insinyur jiwa. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana saya dipukul sampai pingsan. Benar-benar berbahaya hari itu. Sekte tubuh terlalu kuat, dan mereka tampaknya sangat akrab dengan interior aula kebajikan mulia. Ketika serangan itu datang terlalu tiba-tiba, Illustrious Virtue Hall menderita banyak korban." Petik 2. Kemudian, dia menceritakan kejadian hari itu dengan sederhana. Namun, dia tidak berbicara tentang dia memasuki interior Hall Virtuous Virtue melalui terowongan. Huo Yuhao juga memiliki pertimbangan. Pria logam itu sangat penting,
dan yang terbaik adalah untuk orang yang tahu sebanyak mungkin. Mungkin bukan ide yang baik untuk memberitahu guru Fan Yu dan senior kedua. Selain itu, dia juga takut kalau itu akan memaparkan hubungannya dengan Putri Salju. Yang dia katakan adalah bahwa Putri Salju meledak dan tidak ada yang lain. Adapun pria logam, dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun sebelum dia kembali ke Shrek Academy. Dia akan mengatakan semuanya kembali di Akademi Shrek. Setelah dia mendengar Huo Yuhao menceritakan kembali peristiwa itu, Fan Yu mengerutkan kening dan berkata, ada yang salah di sini. Harga 100.000 tahun jiwa embrio menyaingi semua kota, tetapi orang hanya bisa mendapat manfaat paling banyak 2 jiwa, dan itu dengan syarat cincin jiwa dan tulang jiwa terpisah. Serangan oleh sekte tubuh ini hampir mematikan ke Hall Virtues Virtue, dan kerugian mereka tidak dapat dihitung. Pada saat yang sama, mereka sekarang memiliki dendam terhadap Hall Virtues Virtues. Apakah benar-benar layak mengorbankan begitu banyak untuk harta ini? Bagaimanapun, sekte tubuh tidak membutuhkan uang. Saya tidak berpikir mereka melakukannya untuk 100 juta koin jiwa emas. Petik 2. Heikaitu berkata, Guru, terlepas dari apa alasan mereka, itu tidak menyakiti kita. Semakin banyak balai kebajikan termakan yang hilang, semakin banyak kekaisaran matahari yang hilang. Mungkin itu akan menunda awal perang. Ketika Heikaitu berbicara tentang perang masa depan, sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Ketika dia menyebutkan kekaisaran Sun Moon, seolah-olah itu tidak mempedulikannya. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Apakah Second Senior benar-benar berhasil keluar dari bayang-bayang kebencian? Atau apakah kebencian itu terkubur di tempat yang lebih dalam? Dia tidak menginginkan apapun kembali, yang dia inginkan hanyalah menghancurkan. Sejak dia bertemu Juzi, pemahaman Huo Yuhao tentang kebencian di hati manusia telah meningkat. Dari Keke, dia sesekali mendengar berita tentang Juzi. Dia tampaknya telah bergabung dengan militer, tetapi dia tidak tahu apa perannya. Yang dia tahu adalah bahwa dia pergi dengan militer ke Laut Barat Kekaisaran Bulan Sun, di mana dia berperang melawan binatang jiwa samudera. Sejak itu, dia belum kembali. Fan Yu mengangguk dan berkata, itu benar, tetapi sebagai siswa Shrek kita berada dalam posisi yang berbahaya. Yang terbaik bagi kita untuk memahami ikatan antara kedua belah pihak. Yuhao, dengan analisis Anda, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Petik 2. Huo Yuhao tahu bahwa gurunya sedang menguji dia dengan menanyakan pertanyaan ini. Dia menjawab setelah hening beberapa saat, sekte tubuh menyerang tiba-tiba, tetapi mereka sepenuhnya hitam dan wajah mereka tertutup. Mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Dengan melakukan itu, sementara aula kebajikan termasyur dapat menebak siapa yang melakukannya, sekte tubuh dapat menyangkal tuduhan mereka, karena mereka tidak memiliki bukti kuat. Setelah diam selama bertahun-tahun, tindakan tiba-tiba tubuh sekte hanya bisa memiliki beberapa tujuan. Pertama, banyak yang mungkin telah melupakan sekte tubuh karena mereka sudah lama tidak menonjolkan diri. Mereka berusaha meningkatkan reputasi mereka. Kekaisaran Matahari Bulan dan Aula Kebajikan termasyur akan berusaha merahasiakan kehilangan sebenarnya setelah insiden ini, tetapi banyak hal akan selalu bocor. Setelah kebenaran diketahui, itu akan sangat bermanfaat bagi reputasi sekte tubuh. Paling tidak, mereka telah menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kedua, penatuamu pernah menyebutkan bahwa prioritas sekte tubuh selalu menguntungkan, mereka tidak benar-benar peduli tentang kebaikan atau kejahatan. Mereka sangat berinvestasi dan teliti dalam penyergapan ini, jadi pasti ada keuntungan besar yang terlibat. Di permukaan, sepertinya itu karena embrio jiwa bis 100.000 tahun dan hadiah 100 juta koin jiwa emas. Tetapi mereka yang tajam tahu bahwa hadiah besar itu ada hubungannya dengan Star Luo Empire. Setiap orang, termasuk Kekaisaran Sun Moon, mungkin fokus pada Kekaisaran Bintang Luo. Tetapi sebenarnya, sekte tubuh mungkin memiliki bidang minat lain, seperti yang Anda sebutkan. Itu mungkin bukan Kekaisaran Luo Bintang di balik itu semua. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Star telah berkorban terlalu banyak dalam masalah ini, dan itu akan terlalu jelas.
Saya tidak berpikir bahwa Kekaisaran Luo Bintang siap untuk melibatkan Kekaisaran Sun Moon dalam perang. Petik 2. Penatua Mu dan Fan Yu sama-sama gurunya. Dia berbicara tentang Penatua Mu dengan cara ini untuk mencegah kebingungan. Kekaisaran Luo Bintang berada di bawah ancaman langsung terbesar dari Kekaisaran Sun Moon di antara 3 kekaisaran di benua itu. Tapi mereka bukan satu-satunya yang berkonflik dengan Sun Moon Empire. Heaven Dou Empire juga menghadapi ancaman dari Sun Moon Empire. Petik 2. Fan Yu mendengarkan analisis Huo Yuhao dengan cermat. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya ketika dia mendengar semua ini, dan mengangguk setuju. Tapi dia tidak menilai analisis Huo Yuhao. Dia malah mengangguk dan berkata, apa yang Anda pikirkan tentang usulan Jing Hongchen bagi Anda untuk berdebat dengan Insinyur Jiwa Akademi? Huo Yuhao menjawab dengan jujur, saya mengaguminya karena mempertahankan ketenangannya dalam situasi yang berantakan. Dia mampu membunuh banyak burung dengan satu batu dengan meminta saya untuk berdebat dengan murid-muridnya. Pertama, dia bisa mengalihkan perhatian akademi pada sesuatu di samping kerugian mereka, dan memberikan dirinya lebih banyak waktu untuk membangun kembali markas bawah tanah Balai Kebudayaan Illustrious. Selain itu, dia pasti menyadari bahwa siswa akademi tidak memiliki pengalaman nyata melawan guru jiwa. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu gaya bertarung master jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat. Aula Virtues Virtue tidak kalah dengan Body Sect dalam hal kemampuan keseluruhan. Mereka bahkan mungkin lebih baik. Tapi selain dari fakta bahwa alat jiwa mereka yang benar-benar kuat tidak dapat digunakan di markas bawah tanah, para insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall memang mengecewakan dalam hal kemampuan beradaptasi, koordinasi, semangat juang, dan kinerja di banyak daerah. Ini mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka menempatkan sebagian besar fokus mereka pada penelitian alat jiwa. Hallmaster mungkin menggunakan saya untuk membangunkan mereka. Pada saat yang sama, dia ingin membiarkan mereka menyaksikan seorang guru jiwa dengan jiwa bela diri yang kuat, dan gaya bertarungnya. Petik 2. Fan Yu terkekeh dan mengatakan kepadanya, kamu tidak rendah hati sama sekali. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Guru, tidakkah Anda mengatakan bahwa menjadi terlalu rendah hati sangat munafik? Fan Yu setuju. Kamu benar. Setelah beberapa pengamatan, insinyur jiwa akademi mereka jauh lebih maju dalam hal alat jiwa dibandingkan dengan kita, tetapi fokus mereka pada pengalaman hidup jauh lebih rendah daripada akademi kita. Hallmaster jelas mengakui hal ini. Illustrious Virtue Hall dapat memiliki dampak besar dalam perang, tetapi ketika sampai pada pertempuran antara elit dalam area terbatas, Illustrious Virtue Hall tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan akademi Shrek atau sekte tubuh. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dalam kompetisi sparring ini? Petik 2. Mendengar pertanyaan ini, Heikaitu juga tertarik. Dia memperhatikan Huo Yuhao dengan waspada, menunggu jawabannya. Sebuah cahaya muncul di mata Huo Yuhao. Guru, saya mewakili Shrek dan Sekte Tang. Saya tidak bisa kehilangan tujuan. Aku akan membiarkan mereka menyaksikan kemampuan Shrek jika mereka mau. Saya akan meninggalkan kesan mendalam pada mereka semua saat ini. Mereka tidak akan pernah melupakan siapa saya. Petik 2. Heikaitu tertawa keras dan berkomentar dengan gembira, junior kecil, kau luar biasa. Huo Yuhao tersenyum menjawab dan berkata, karena Hallmaster menjanjikan saya 1 kilogram logam langka untuk setiap putaran yang saya menangkan, saya tidak bisa mengecewakannya, bukan? Tanda pisah. Direktur Pengajaran Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Lin Jiai sangat efisien. Ini terutama terjadi setelah sebuah insiden besar terjadi di Illustrious Virtue Hall, dan seluruh akademi diliputi suasana tegang. Instruksi Jing Hongchen dilakukan dengan cepat. Berita tentang persaingan Huo Yuhao dengan para insinyur jiwa akademi dengan cepat mencapai seluruh akademi. Pintu setiap blok pengajaran dan ruang asrama ditempel dengan poster pengumuman terbaru ini. Kompetisi sparring akan dilakukan di area eksperimen alat jiwa akademi. Akademi menuntut agar semua siswa menonton kompetisi kecuali mereka memiliki sesuatu yang istimewa. Mereka yang memiliki 4 cincin kultivasi dan di atasnya dapat mendaftar untuk bersaing. Batasnya adalah insinyur jiwa kelas 6 atau jiwa kaisar berdering 6.
Setiap siswa yang bersaing harus membeli tiket untuk menonton kompetisi. Jika siswa yang bersaing dapat mengalahkan Huo Yuhao, mereka memenuhi syarat untuk memasuki Illustrious Virtue Hall, dan juga akan dihadiahi 100.000 koin jiwa emas. Selain itu, Jing Hongchen secara pribadi akan membuat alat jiwa untuk mereka. Tetapi jika mereka kalah, mereka tidak akan diberi bahan untuk membuat alat jiwa selama sebulan. Penting untuk dicatat bahwa bahan-bahan itu sebenarnya dibayar oleh siswa. Kehilangannya secara harfiah merupakan denda dari uang mereka sendiri. Aturan untuk kompetisi sparring sangat sederhana. Mengalahkan Huo Yuhao adalah satu-satunya tujuan. Setelah setiap putaran, Huo Yuhao akan diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat berdasarkan kondisi fisiknya. Seluruh kompetisi sparring akan diadakan selama 3 hari. Setelah pengumuman dibuat, ada lebih banyak siswa yang mendaftar untuk bersaing dari yang diharapkan. Semua orang muda, dan tidak ada yang kekurangan gairah. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran kalah dari Akademi Shrek di hampir setiap pertemuan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Elite Kontinental lanjutan. Bagi sebagian besar siswa, ini adalah kesempatan fantastis untuk mendapatkan kembali kejayaan bagi akademi mereka. Tapi tidak semua orang memenuhi syarat untuk mewakili akademi di turnamen. Mereka juga ingin tahu seberapa mampu Huo Yuhao, karena dia telah mewakili Akademi Shrek sebelumnya. Lebih jauh, konflik yang ada di mana-mana antara penganut jiwa dan insinyur jiwa, serta penghargaan untuk kemenangan, juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap jumlah pemilih yang besar. Lebih dari 300 siswa telah mendaftar kurang dari sehari. Lin Jiayi dan gurunya sibuk. Setelah melaporkan situasinya kepada Jing Hongchen, mereka membuat keputusan untuk meningkatkan persyaratan kepada Soul Kings ke atas. Dengan cara ini, jumlah siswa yang mendaftar untuk berkompetisi turun secara drastis. Tanda pisah. Hal ini juga mendapat reaksi besar dari siswa pertukaran Shrek. Mereka hanya mengetahuinya saat pengumuman itu dibuat. Siswa pertukaran yang termuda dan tampaknya paling lemah, Huo Yuhao, telah mewakili akademi dalam turnamen duel Master Jiwa Akademi Elite Continental Advance. Karena Shrek Academy selalu menjadi pemenang turnamen, akademi tidak mempublikasikan kemenangan mereka terlalu banyak. Mereka hanya membuat satu pengumuman setelah mereka menjadi juara, tetapi mereka tidak mengungkapkan siswa yang telah berpartisipasi. Ini untuk menjaga ketenaran yang tidak dibutuhkan dari mempengaruhi studi dan budidaya mereka. Sangat sedikit orang dari Shrek yang benar-benar tahu siapa yang berpartisipasi dalam turnamen. Setelah mengetahui bahwa Huo Yuhao akan berdebat dengan insinyur jiwa Akademi Sun Moon Imperial Soul Engineering tanpa menggunakan alat jiwa, siswa pertukaran lainnya menawarkan bantuan kepadanya. Mereka bahkan mengatakan kepadanya bahwa mereka bersedia bergabung dalam perdebatan. Huo Yuhao menerima bantuan mereka, tetapi mereka tidak bisa berdebat, karena mereka semua adalah insinyur jiwa. 2 hari kemudian, saat fajar, Ye Xiaosheng datang untuk menjemput Huo Yuhao di pintunya. Yuhao, bagaimana persiapanmu? Saudara Sheng mendukung Anda. Ini masalah besar. Anda harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Shrek. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, terima kasih, Saudara Sheng. Aku akan melakukan yang terbaik. Ye Xiaosheng tertawa dan berkata, saya sudah menyiapkan barang-barang itu. Mereka akan terkejut hari ini. Anda tidak tahu seberapa sombongnya mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka bahkan tidak akan membiarkan Anda memenangkan satu putaran. Mereka bahkan mengatakan akan menginjak Shrek. Mereka mengatakan bahwa kamu di sini untuk memberikan hadiah kepada mereka, dan meminta akademi untuk mempersiapkan hadiah lebih banyak. Sayang sekali saya tidak bisa bersaing. Kalau tidak, saya akan memberi mereka pelajaran yang baik. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum ketika dia berkata, Saudara Sheng, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda memberi mereka pelajaran. Oh benar, bagaimana situasinya mengenai masalah itu? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menggosok beberapa jarinya. Ye Xiaosheng segera mengerti apa yang dia maksud. Dia menjawab sambil tersenyum, banyak yang mulai bertaruh setelah kami membuka piring. Saya harus mengakui bahwa para siswa ini sangat percaya diri pada orang-orang mereka sendiri.
Lebih dari setengahnya bertaruh bahwa Anda tidak akan bertahan 10 putaran. Saya ingin tahu apakah otak mereka kosong. Hanya seperempat dari mereka bertaruh bahwa kamu tidak bisa bertahan lebih dari 20 putaran. Taruhan sisanya daripada Anda tidak bisa memenangkan 50 putaran dalam 3 hari, mereka hanya melakukannya untuk peluang. Berdasarkan apa yang telah kita bahas, logam langka dapat digunakan sebagai taruhannya. Kami telah menerima lebih dari 2.000 kilo logam langka, dan 500.000 koin jiwa. Para siswa ini sungguh kaya. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, itu memang cukup banyak logam langka, tetapi tidak banyak koin jiwa emas. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya semakin banyak orang akan bertaruh setelah hari ini. Petik 2. Saat mereka berdua berbicara, Fan Yu, Hekaitu, dan murid-murid Shrek lainnya juga tiba. Fan Yu memandang Huo Yuhao dan bertanya langsung, apakah kamu siap?